everyone, balik lagi di channel aku. Jadi udah beberapa minggu ini aku tuh cuma ngupload beberapa video aja dalam seminggu itu, karena aku tuh lagi nyobain beberapa produk basic skincare yang lagi aku coba gitu ya, dan aku mau ngasih review ke kalian. Jadi aku bikinnya baru sekarang gitu, dan sebenarnya bingung juga aku tuh mau konten apa lagi, karena kayak bingung mau mulai dari mana, mau mulai yang mana dulu kontennya gitu. Oke, daripada lama-lama, aku bakal langsung ke beberapa basic skincare yang aku pakai, yang aku suka dan yang gak aku suka gitu ya. Aku akan mulai dari double cleansing. Yang pertama itu dari micellar water. Mungkin dari kalian yang udah ngeliat review aku menggunakan micellar water Garnier, kalian mungkin udah tahu mana tuh micellar water yang paling aku suka. Tapi di video ini aku bakal ngasih lagi perbandingan, karena yang aku pakai itu dari bulan September sampai ke Oktober sampai ke November sekarang, bukan Oktober ya. Jadi hampir 3 bulanan aku pakai beberapa produk basic skincare ini gitu. Jadi yang pertama dimulai dari micellar water. Untuk micellar water yang aku pakai yang pink ini tuh dari bulan September. Jadi September Oktober pertengahan aku pakai ini, dan dia emang bisa benar-benar ngangkat kotoran yang ada di muka aku, tapi untuk membersihin sampai ke pori-porinya tuh kayak kurang banget gitu. Dan setelah udah habis gitu ya, dan dia tuh nggak nimbulin beruntusan purging di muka aku, pas keadaan muka aku tuh emang udah bersih, lumayan bersih, nggak terlalu banyak jerawatan pas dulunya. Dan pas aku pakai yang ini, dia tuh bener-bener bantu ngebikin muka tuh jadi glowing, terus tambah muka tuh keangkat bener-bener, dan pori-pori aku pun jadi ikut tersamarkan pas setelah aku pakai micellar water ini. Cuman aku tuh kayak langsung ada muncul purging, karena pas aku pakai micellar water ini, aku tuh pakai juga yang beberapa produk kayak pelembab sama sunscreennya pun beda lagi gitu. Tapi aku tuh pakainya selang-seling, nggak langsung semuanya diganti. Jadi kayak udah ada jeda pun masih ada purgingnya. Jadi kurang lebihnya kayak gitu kalau dua ini micellar water. Dan untuk teksturnya pun sama-sama cair, dia tuh cuma beda warna aja. Kalau ini tuh kayak warna kepink-pinkan gitu, karena emang dari packagingnya pun warna pink, dan dari baunya pun berbeda. Aku udah pernah bahas di konten aku yang tentang review micellar water Garnier, kalian bisa lihat lebih jelasnya di pembahasan itu. Yang kedua adalah pakai face wash double cleansing. Yang kedua adalah face wash, dan si face wash ini tuh udah aku ganti-ganti dari bulan September. Kalau kalian tahu juga yang beberapa rekomendasi face wash 5 face wash yang aku pakai, dan ini tuh yang paling sering aku pakai. Kenapa? Karena dia tuh bisa banget bikin ngelembabin kulit, ngeperbaiki skin barrier juga, karena dia tuh ada 2 tipe hyaluronic acid yang emang benar-benar bisa membantu menahan kelembaban kulit yang ada di kulit kita. Jadi aku tuh pakai dia tuh 3 bulanan, karena emang dia tuh full size-nya tuh bener-bener keisi. Jadi hampir sekarang pun yang mau ke 3 bulan akhir gitu ya, itu masih banyak banget gitu loh. Jadi worth it banget sih buat kalian, dan harganya pun nggak terlalu mahal, apalagi 50.000 ke bawah. Jadi buat kalian pelajar yang pengen memperbaiki skin barrier, aku rekomendasiin ini, apalagi yang kulitnya kering, dry skin kayak aku. Terus untuk teksturnya, dia tuh kayak lebih kental, dan dia tuh banyak banget busanya. Pas cuci mukanya pun kita tuh nggak perlu neken-neken terlalu tekan banget, cukup dengan menekannya kayak biasa cuci muka gitu ya, tapi jangan terlalu kasar karena kita kan lagi cuci muka gitu. Dan dia tuh sebenarnya banyak busa, tapi karena aku nggak pakai air terlalu banyak, jadi kelihatannya cuma sedikit gitu. Dan setelah udah dibasuh pun dia tuh kayak kerasa lebih lembab banget gitu ya, kayak bener-bener kenyal si muka teh, jadi nggak bikin sensasi ketarik setelah pemakaian face wash ini. Yang selanjutnya adalah moisturizer. Untuk moisturizer aku tuh pakai dari yang Wardah sama yang Azarin yang Sea White. Yang ini tuh buat mentu mencerahkan. Bedanya kalau yang ini tuh udah ada SPF 30 PA+++, sedangkan yang moisturizer ini tuh dia tuh nggak ada. Jadi aku tuh ini tuh dye cream, dan ini tuh moisturizer gitu ya. Dan untuk perbedaannya, kalau yang si ini tuh, yang si Azarin tuh dia tuh teksturnya tuh enggak cair, tapi kayak bening gitu dan transparan. Pas kita aplikasiin ke muka pun
dia tuh lebih cepet banget meresapnya, nggak pakai lama. Dan dari teksturnya pun kalian lihat dia tuh kayak bening gitu dong, transparan, jadi nggak bakal bikin berat sama sekali di muka. Sedangkan yang si Wardah Aloe Vera ini dia tuh teksturnya agak kental krim banget gitu ya. Terus pas diaplikasiin pun masih kelihatan putih-putih, dan dia tuh agak berat banget kalau buat jadi base makeup menurut aku gitu ya. Dan untuk cepat meresapnya itu tuh lebih cepatan yang si Azarin daripada yang si moisturizer Wardah tersebut. Kalian bisa lihat perbandingannya, yang sebelah kanan aku tuh aku pakai Azarin, dan sebelah kiri tuh aku pakai yang si Wardah. Terus untuk yang sunscreen aku pakai dari Azarin dan dari Wardah juga, jadi cuma dari dua brand produk kalau untuk sunscreen sama moisturizer ataupun day cream. Untuk dari si ini yang si Azarin, dia tuh teksturnya tuh bener-bener cepet banget meresap, dan warnanya tuh kayak hampir sama kayak yang si day creamnya gitu, yang si white. Dia tuh cepet banget meresapnya. Dan untuk yang si Wardah, dia tuh agak kental juga sama kayak Wardah yang sebelumnya moisturizer itu. Dan setelah pemakaian kalian bisa lihat perbandingan antara Azarin sama Wardah yang aku pakai itu gimana. Kalian bisa bandingin sendiri, kalian bisa nilai sendiri. Terus yang terakhir ini aku cuma pakai satu macam dari Pond's Break Beauty Serum Booster Cream. Menurut aku dia tuh kayak lebih ke wangi, fragrance-nya tuh nempel banget ya. Dan pas diaplikasiin pun dia tuh cepet banget meresapnya, nggak bikin kulit kita tuh berat banget dipakainya. Aku kurang suka sama ini karena dia tuh banyak banget fragrance. Terus pas aku udah pemakaian, pipi aku tuh kayak ngerasa lebih gatel pas pakai ini, dan aku tuh jarang banget pakai ini karena takut banget soalnya pas pemakaian tuh gatel banget gitu. Terus untuk like dislike-nya dari micellar water, aku lebih suka yang ini karena kalian tau lah tadi dari pembahasan aku kayak gimana ya, karena dia bisa bikin muka aku tuh glowing dan bener-bener mengangkat kotoran aku sampai ke pori-porinya tuh bener-bener keangkat gitu lah. Untuk yang moisturizer, aku lebih suka yang Azarin ini. Kenapa? Karena dia tuh nggak bikin menyumbat pori-pori aku dan cepat meresap. Terus kalau buat base makeup tuh nggak bakal bikin berat sama sekali di muka kita. Terus ini dari sunscreen, aku lebih suka dari yang Azarin. Kenapa? Ada lagi-lagi karena dari tekstur, dan dia tuh bikin aku tuh jadi nggak terlalu berat gitu ya pas make upan. Sebenarnya ini juga bagus, tapi karena sekarang aku udah nyoba lagi produk baru, jadi yang aku menurut bagus dari bulan September sampai Oktober itu yang ini. Kalau untuk face wash aku cuma pakai satu ya guys, jadi selama 3 bulan ini aku tuh pakai face wash ini doang. Dan dari semua produk yang aku pakai yang benar-benar bisa ngebikin muka aku tuh jadi cerah tuh adalah 4 produk basic skincare ini: face wash, micellar water, day cream, sama sunscreen ini, yang benar bisa bikin muka aku tuh jadi lebih cerah dan lebih tersamarkan si pori-porinya. Terus kalau aku tuh waktu pas pemakaian beberapa produk ada yang purging gitu ya, ada jerawatan di area dahi. Cara aku mengatasinya, aku cuma pakai masker green tea dari Daisy. Cinta banget, sebagus itu si masker Daisy ini pas aku lagi jerawatan. Dan alhasil jerawat aku beruntusan yang ada di sini tuh udah menghilang. Yang asalnya kayak gini sekarang udah menghilang karena pas aku purging itu tuh aku pakai ini tuh hampir seminggu tuh udah 3 kali atau 2 kali kalau aku mood gitu ya. Dan ini udah habis full, udah nggak ada sama sekali karena emang udah habis, aku pakai sampai habis. So itu tadi review aku tentang beberapa basic skincare yang aku pakai, yang aku gunain buat mencerahkan kulit aku yang kusam, menyamarkan pori-pori aku, dan ngebikin skin barrier aku jadi kembali bagus lagi setelah aku udah jerawatan di area dahi itu gitu ya. Dan buat kalian ini tuh cuma rekomendasi aku dan review aku, jadi aku nggak nyuruh kalian buat pakai, tapi ini tuh cuma review aku yang aku rasain di kulit aku tuh kayak gimana. Buat kalian yang pengen tanya-tanya ataupun pengen konten nyaranin konten ke aku gitu ya, kalian bisa komen di kolom komentar ataupun DM di IG aku. Insya Allah aku pasti bakal jawab. Aku ya, kalau skincare yang kita gunain tuh cocok di kulit kita tuh pas make upan tuh kayak lebih flawless, alhamdulillah, dan kayak lebih kelihatan lebih bagus kalau skincare kita ataupun kulit kita tuh bagus. Jadi buat kalian, ayo kita rawat kulit kalian, kulit muka kalian, kulit badan kalian gitu ya, karena
badan kita, muka kita adalah investasi kita di masa depan. So, thank you for watching. Bye!